Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalinda Nazili Hanim. Saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Celuring. Saya di sini akan membawakan drama monolog yang berjudul Koruptor Budiman karya Agus Nur. Tolong tangkap saya. Apa tidak salah? Saya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberikan contoh kepada rekan-rekan koruptor lain. Tak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau ingin sembunyi, bukankah persembunyian yang paling aman bagi koruptor justru ada di pengadilan? Kita gak bakalan diperlakukan seperti maling ayam. Paling ditanyai sedikit-sedikit, basa-basi, minta bagian hasil korupsi. Gak ada ruginya kalau kita berbagi rezeki sama hakim, jaksa, polisi. Anggap saja zakat buat mereka. Toh, ini juga bukan uang kita. Makanya saya di sini minta diadili. Saya tak hendak membantah. Itu urusan para pengacara saya. Karena untuk itulah mereka dibayar. Membuat saya kelihatan tak bersalah. Jadi Bapak tak membantah kalau Bapak ini koruptor kakap. Saya di sini hanya ingin meluruskan anggapan yang keliru. Yang menyatakan koruptor macam saya ini tak lebih benalu bangsa tak berguna. Koruptor macam saya ini jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Terjadi pemerataan seperti pembangunan. Korupsi juga terjadi di mana-mana, di segala bidang. Kami tak pernah menikmati buat sendiri. Kami ikut nyumbang pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim, menolong korban bencana, menyokong olahraga, iuran 17-an. Banyak! Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengelabui. Dengan berbuat baik, kami menjadi dihormati. Duduk di depan bila ada hajatan dan diminta bicara di pengajian. Mana dengan para mahasiswa yang terus berdemonstrasi menuntut semua koruptor dipenjarakan, Pak? Naif bila para mahasiswa terus menuntut koruptor di penjara. Nanti mesti repot, malah bikin banyak penjara. Karena 70% warga Republik ini pasti akan masuk penjara. Tidaklah itu hanya akan menghabiskan anggaran belanja negara. Percayalah, biaya memenjarakan koruptor jauh lebih tinggi daripada dana subsidi BBM yang dialokasikan buat mengatasi kemiskinan. Jadi, memenjarakan koruptor itu justru kontraproduktif bagi keuangan negara. Daripada uang dihambur-hamburkan untuk membangun penjara, lebih baik
Uang kami korupsi, lalu kami bagi-bagikan secara adil dan merata. Itu namanya korupsi yang adil dan beradab, sesuai Pancasila. Atau biar lebih terdengar trendy, itulah prinsip demokrasi dalam korupsi, sesuai trias politika. Dalam demokrasi mesti ada kekuasaan yang sama antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Korupsi demokrasi pun begitu. Eksekutif, legislatif, yudikatif memiliki kesempatan dan keuntungan yang sama. Korupsi ibarat lokomotif yang membawa-bawa gerbong-gerbong demokrasi, yang semua orang ingin berebut naik untuk menikmati. Karena itulah memberantas korupsi sama saja menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Sangat berbahaya. Akan terjadi keonaran para demonstran bayaran. Sebagai koruptor yang baik, tentu saja saya tak ingin itu terjadi. Saya koruptor cinta damai. Tolong, jangan pojokkan kami. Kalau soal unjuk kekuatan, kami juga mampu menggalang aksi besar-besaran. Pikirkan, bila seluruh koruptor di negeri ini menggelar aksi mogok 1 hari saja, kantor kelurahan sampai istana negara pasti mendadak sepi. Pelayanan umum terhenti, birokrasi macet, pabrik-pabrik tak berproduksi. Karena seluruh koruptor di negeri ini mogok. Seperti lakon Lisistrata, seluruh perempuan memboikot laki-laki. Kalian akan pusing melihat betapa berkuasanya kami. Kami ada di setiap sendi negeri ini. Bagaimana cara kalian membasmi? Kalian seperti mengamputasi tubuh sendiri. Karena itu, marilah kita hidup rukun berdampingan dengan damai. Yang koruptor dan yang nggak koruptor, apa sih bedanya? Apa bedanya? MH Ainun Najib bilang, kesalahan adalah kebenaran yang tertunda. Maka yang nggak koruptor pun hanya soal kesempatan yang tertunda. Koruptor atau bukan, menyitir si Jalan Hairil Anwar, semua akan dapat tempat, semua akan dapat giliran. Karena daripada itu, marilah kita menerima kenyataan bahwa korupsi memang bagian yang menyenangkan dalam republik ini. Anggap saja koruptor itu bagian dari perekonomian kita. Utangnya sudah numpuk, banyak pula koruptornya. Atau ini, ibarat lokalisasi, kita sudah bayar, malah kena raja singa pula. Saya tidak malu kalau saya memang koruptor. Saya malah bangga kalau mengaku begitu, seperti terlepas beban saya. Saya menjadi lebih rileks. Saya siap jika dihukum dengan cara yang sebenar-benarnya.
cari sensasi dengan semua ini. Saya justru ingin memberikan tauladan bahwa koruptor macam saya ini dapat menjadi koruptor yang budiman. Kalaupun maling, kita maling yang budiman, seperti Robin Hood ataupun Zorro. Sebagai koruptor yang baik, kita kian peduli kepada wong cilik. Karena siapa lagi yang akan membantu wong cilik? Sebab partai-partai politik ini tidak akan memperdulikan nasib wong cilik yang terus-menerus terpuruk dalam kemiskinan. Maka dari itu, marilah kita bantu negeri ini, supaya makin terbenam dalam keterpurukan dan kemiskinan lahir batin. Negeri ini tak dapat diselamatkan kecuali dengan mempercepat proses pembusukan. Sebagai koruptor, kita mesti mendukung proses itu. Bila tidak, maka negeri ini akan semakin tidak jelas. Negeri ini menjadi seolah-olah seperti dikatakan para kitri T. Simbolon. Ini negeri seolah-olah dan seolah-olah demokrasi, seolah-olah hukum, seolah-olah agamawan, seolah-olah intelektual, seakan-akan menteri, padahal usaha, seakan-akan penyair, padahal setengah pengangguran. Tak heran jika seseorang sudah mendapatkan predikat koruptor pun bisa berpenampilan tenang dan senyum seperti rohaniawan. Macam saya. Bapak terlalu melebih-lebihkan. Dan juga Bapak menganggap seolah-olah koruptor merupakan sesuatu yang penting. Marilah mulai saat ini kita menganggap semua koruptor itu sebagai pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi banyak harta yang dapat mempercepat proses pembusukan sampah di negeri ini. Anggap saja ini proses evolusi untuk menghasilkan pembuahan. Munculnya tunas-tunas koruptor yang lebih bertanggung jawab kepada nasib bangsanya. Jadi, dengan menyerahkan diri, Anda sudah bertanggung jawab, begitu? Terus terang, saya itu capek jadi buronan. Hilang martabat saya. Lebih baik saya istirahat di dalam penjara, ketemu kolega-kolega koruptor saya lainnya. Kan lebih enak begitu. Rukun, saling menghargai, saling berbagi pengalaman, kumpul bareng. Korupsi gak korupsi, asal kumpul, kan lebih enak dilihat. Lihat saya masih tetap sehat. Cuma saja saya kurang waras. Hanya saja saya itu heran kepada aparat kita. Kenapa masih sungkan-sungkan menangkap koruptor kakap macam saya? Ketika saya datang, mereka malah sembunyi.
Barangkali aparat itu memang benar-benar percaya kalau saya ini adalah aset bangsa yang harus dilindungi. Koruptor macam saya, walaupun di penjara, tetap memiliki keleluasaan dalam sistematik yang baik dan benar, secara murni dan konsekuen.